Haleluya. Amin. Tes ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita RF Sabat pada hari ini. Tanggal 5 November 2021. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada RF Sabat pada saat ini saya beri judul terapi bersyukur. Wah, kenapa kok harus ada terapinya begitu ya? Karena merupakan satu bersyukur ini bisa sebagai terapi bagi kita atau pengobatan bagi kita untuk memperbaiki kondisi baik hidup kita maupun jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ke tubuh kita. Jadi bersyukur ini merupakan sebuah tindakan pengobatan dan bisa merupakan sebuah tindakan yang membuat kita semakin baik. Hidup kita, hati kita, suasana hati kita itu juga semakin baik. Nah, lawannya bersyukur itu apa Bapak Ibu Saudara? Lawannya bersyukur, tidak bersyukur. Ya, maksudnya apa lawan kata dari bersyukur? Bersungut-sungut, ya, ngomel, betul ya? Bersyukur, lawan katanya adalah ngomel atau bersungut-sungut, mengeluh. Ya, ini sama lah, ya beda-beda tipis lah ya. Tapi intinya adalah sama, komplain, mengeluh dan mengeluhkan, bersungut-sungut terhadap sesuatu hal gitu. Bukannya bersyukur, tetapi bersungut-sungut ya. Nah, bersyukur itu sendiri apa? Yaitu berterima kasih. Bersyukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan tentu saja ya. Tidak bisa kalau kita ngomong saya bersyukur sama kamu ya, tidak bisa. Tetapi saya berterima kasih. Kalau kepada orang itu berterima kasih. Tapi kalau kepada Tuhan kita sebutnya bersyukur. Tapi kita juga bisa ngomong saya berterima kasih kepada Tuhan. Bisa. Tapi kalau kepada orang kan kita kayaknya kalau ngomong pakai kata bersyukur itu kayaknya kok tidak cocok gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya pelajari ternyata bersyukur ini memang powerful sekali. Firman Tuhan sudah lebih dulu memberitahu bahwa bersyukur ini bisa mengatasi segala permasalahan batin kita. Terutama ketika kita sedang kecewa, sedang sedih, sedang depresi, sedang banyak masalah, itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk bersyukur sehingga kita bisa mengatasi emosi-emosi negatif seperti itu. Kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6, kalau di LAI yaitu di ayat yang ke-5 ya. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Ayat ini sama persis plek kalimatnya di ayat yang ke-12 atau kalau di LAI di ayat yang ke-11. Nah, ada diulang lagi di pasal selanjutnya yaitu di pasal 43 ayatnya yang ke-5. Ini bunyinya sama persis plek. Kalau saya lihat di dalam bahasa Ibraninya, di sana dikatakan aku mau senantiasa menyanjung Dia. Ini dituliskan dengan kata odenu. Odenu ini dari asal kata yada dan punya arti, bisa berarti menyanjung, bisa berarti bersyukur, give thanks. Nah, kalau di LAI menerjemahkan dengan bersyukur. Tetapi tidak masalah, intinya adalah sama. Karena setelah saya selidiki bagaimana bersyukur menurut Alkitab, itu selalu ada menyanjung Tuhan. Ada selalu memuji Tuhan.
Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya mau jelaskan bahwa di ayat ini kita bisa melihat bahwa ayat ini secara implisit, bukan eksplisit ya. Kalau eksplisit ini secara tersurat, tertulis gitu. Tetapi kalau ini implisit, tersirat menurut saya bahwa menyanjung Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan ini bisa mengatasi permasalahan di dalam batin kita. Tertekan, kalau zaman sekarang bahasanya yaitu depresi, stres. Ini yang seringkali kita alami, orang-orang yang seringkali orang-orang ceritakan bahwa stres aku, wah mumet aku, kan begitu. Lalu kalau ini berkepanjangan itu akan menjadi depresi. Depresi itu bagaimana kita kayak tertekan gitu, banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai gitu, yang kita pegangi terus, kita ingat-ingat, ada di dalam pikiran kita, sehingga itu membuat kita tidak bisa berfungsi atau beraktivitas seperti sedia kala. Kalau banyak pikiran, kita pasti tidak konsentrasi. Betul Bapak Ibu? Mikirin masalah, piye yo, aduh gimana ya, kan gitu. Nah, ini obatnya Bapak Ibu Saudara untuk bisa lepas dari ini adalah bersyukur. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku. Ini artinya sebuah kondisi batiniah, batin kita yang sedang bergejolak, sedang galau kalau anak-anak muda katakan. Kalau orang dewasa katakan stres, depresi. Nah, sama saja, intinya sama. Cuman kadangkala orang tidak bisa membedakan antara stres dengan emosi-emosi yang lain. Kayak bingung, capek, apa itu enggak, biasanya wes pokoknya stres gitu ya. Semua, misalkan nih yang biasa punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, wah stres aku, kerjaan di rumah tangga ternyata tidak habis-habis, stres. Lalu apalagi anak nakal, stres, ya kan. Terus misalkan mungkin gajian telat, stres. Lalu apalagi harapan tidak sesuai dengan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, stres. Wah, semua bilang pokoknya stres gitu kan. Sebetulnya itu banyak hal, ada banyak macam-macam emosi, maka kita perlu mengenali emosi kita secara akurat sebetulnya supaya kita bisa mengatasi dengan baik. Tapi anyway, gejolak di dalam batin yang orang-orang sebut tertekan, depresi, stres, galau, itu bisa diatasi dengan yang namanya bersyukur. Pertama, berharaplah kepada Elohim, ya, di dalam ayat ini, berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, selain kita ketika stres, galau, lalu kita perlu berharap kepada Tuhan. Dan setelah itu kita juga menyanjung Dia atau bersyukur. Nah, bagaimana bersyukur menurut Alkitab? Yang pertama saya temukan ada 3. Yang pertama, kita buka di dalam 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-3. Kita buka 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-3. Dikatakan, dan semua Bani Israel yang melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu, mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari sini saya mengartikan bahwa, coba lihat di dalam frase yang terakhir ya, dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh. Lalu di situ ada kutipan langsung. Dikatakan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, berarti ketika orang bersyukur, yang di dalam Alkitab ini menuliskan, dia
mengucapkan atau memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita mengucap syukur, kita mengucapkan Tuhan, Engkau sungguh baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Ya, seperti itu. Kita bisa mengucapkan bahwa Tuhan ini baik. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan luar biasa, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 8. 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 8 dikatakan, pada hari itu Daud untuk pertama kalinya melalui Asaf dan saudara-saudaranya mempersembahkan ucapan syukur kepada Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara perhatikan, mempersembahkan ucapan syukur kepada Yahweh. Lalu ada titik 2. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lagi kita lihat di dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-31. Mazmur 69 ayat 31. Aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian, dan aku mau mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa mengucap syukur itu isinya juga memuji dan mengagungkan nama Bapa Yahweh. Di ayat yang Tawarikh tadi dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Kita memanggil nama Bapa Yahweh. Dikatakan selanjutnya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya kita mengucapkan perbuatan-perbuatan Bapa Yahweh yang luar biasa itu. Enggak cuman di batin. Namanya beritahukanlah. Beritahukan, bukan batinlah, tidak, tetapi beritahukan. Jadi kita harus mengucapkan. Apalagi dikatakan panggillah namanya. Ya panggil dong gitu. Nek manggil kan diucapkan, betul? Nggak mungkin manggil menentok di dalam hati. Nggak bisa. Tetap disebut ya. Itu nggak manggil namanya kalau hanya mentelengi gitu dalam hati, nggak bisa. Itu bukan manggil namanya. Batin. Nah, ini kalau memanggil diucapkan. Oleh karena itu nama Bapa Yahweh pasti bisa diucapkan. Karena di sini disebut panggillah namanya. Amin. Dan di Mazmur dikatakan, aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian, dan aku mau mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada pengagungan bagi Tuhan. Kita menyanjung Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa, dahsyat perbuatanmu Tuhan. Engkau kasihnya begitu besar. Nah, seperti itu saudara. Pokoknya kata-kata sanjungan buat Tuhan. Kalau tadi mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, lalu selanjutnya kalau ini kita menyanjung, membesarkan nama Tuhan. Dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya. Kita menyaksikan perbuatan-perbuatannya. Tuhan, karyamu begitu besar di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan. Engkau baik, Engkau besar Tuhan. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Yang ketiga, di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-7. Mazmur 26 ayat 7 dikatakan, sambil mengumandangkan suara ucapan syukur dan menceritakan semua keajaibanmu. Nah, ini boleh dikatakan mirip dengan yang tadi ya, menceritakan semua keajaibanmu. Ceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Bahkan kita bisa menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami di dalam hidup kita. Ketika kita sedang bergumul di dalam batin kita, dalam jiwa kita, pikiran kita, maka kita bisa berbicara kepada diri sendiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita ngomong sama diri sendiri, ucapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Yahweh sudah menolong sampai detik ini. Bapak Yahweh membuat saya hidup sampai detik ini. Bapak Yahweh lebih besar dari segala permasalahan yang ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita terus memuji, menyanjung, menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya adalah dalam mengucap syukur, kita tidak hanya sekedar terima kasih Tuhan, terima kasih, tidak cuman itu. Tetapi lebih dari itu kita menyanjung, memuliakan nama Bapa Yahweh. Dan bahkan kita menceritakan kebaikan, perbuatan, keajaiban dari Bapa Yahweh. Amin. Kita ucapkan itu. Karena di dalam ucapan syukur, Tuhan itu lebih disenangkan daripada kita hanya kalau berdoa cuman Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Ya enggak salah kita minta dan minta tolong kepada Tuhan, dan memang itu harus. Tetapi dalam mengucap syukur Tuhan lebih suka. Apalagi daripada kalau dibandingkan dengan keluhan. Tuhan kenapa ya saya kok begini Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Kenapa Tuhan? Ya kan? Ini ya yang akan membuat, kalau saya perhatikan di Alkitab, Tuhan ini kayak sensitif dengan keluhan, dengan sungut-sungut gitu. Tetapi dia sangat suka sekali dengan ucapan syukur. Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim, kecuali orang asing ini? Dan dia berkata kepadanya, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara lihat, Yeshua terkesan dengan orang yang kembali hanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Elohim. Yeshua sangat terkesan, saudara. Oleh karena itu, cobalah kita sesekali, bukan sesekali, biasakan mulai sekarang kalau berdoa tidak usah minta. Ya, kadang ya kalau mau bergumul ada bagaimana? Bergumul ya boleh bergumul, tapi kita banyakin bersyukurnya, gitu loh maksud saya. Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi tidak melarang untuk berdoa minta kepada Tuhan, minta tolong, minta berkat dan yang lain, saya tidak melarang, silahkan. Tetapi maksud saya, mulai sekarang perbanyaklah ucapan syukur. Amin. Sesekali kalau biasanya kalau ada pergumulan, setelah kita berdoa selesai, ya sudah. Kita terus bersyukur terus kepada Tuhan. Nah, kalau saat teduh bisa juga di suatu kesempatan enggak minta. Cuman Tuhan, hari ini aku enggak minta apa-apa. Aku cuma mau bersyukur saja kepadamu hari ini. Tuhan terima kasih, haleluya, engkau sungguh baik Tuhan, dan seterusnya. Puji dia terus. Saya yakin Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut, saudara. Gak suka. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat ini, yang bersungut-sungut kepadaku? Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku.
Katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Bapa Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yang telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Jadi ceritanya Bapak Yahweh itu kayak gak habis pikir gitu ya. Kenapa? Berapa lama lagi? Ya kan gitu kak. Kok bersungut-sungut terus gitu kan? Lalu mereka mengucapkan, kan seringkali bilang, lebih baik kami mati di padang gurun ini, kan begitu. Lalu, Musa, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati, kan begitu. Kalau saudara baca di kisah sebelumnya, itu sering sekali diucapkan oleh orang-orang Israel. Hati-hati. Keluhan-keluhan orang Israel itu didengar oleh Bapak Yahweh, dan ketika Bapak Yahweh sampai pada titik tertentu, jengkel banget gitu, maka justru dikabulkan ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Dikatakan sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di terjemahan AI lebih enak lagi, dikatakan bahwa intinya tuh kayak karena bangsa Israel mengucapkan itu, aku akan melakukannya. Bangsa Israel ngomong, kita mati di padang gurun, ya sudah, oke. Diokekan, saudara. Jadi ucapan umatnya di dalam keluhan sekalipun Bapa Yahweh mendengar. Oleh karena itu hati-hati di dalam kita mengucapkan sesuatu. Hati-hati. Karena apa? Di dalam ucapan kita mengandung kuasa. Sampai titik tertentu, kalau kita tidak membatalkan ucapan itu akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa terwujud. Hati-hati sekali, saudara. Dalam kita mengucapkan, misalkan, aduh mati aku. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Terus ngomong apa lagi? Waduh, ini angel ini. Bukan karena ini ya, tapi kita wah ini kalau masalah ini wabat iki kita ra mungkin iki. Nah, sudah ngomong gitu, hati-hati. Itu kita selain keluhan, itu kita mengucapkan. Dan di alam roh sana itu mandi, saudara, ucapan kita. Hanya tinggal tunggu waktu, bahaya. Kalau ada orang yang bilang, ucapannya dia itu mandi langsung cespleng, itu waktunya cepat sekali terjadinya. Tetapi pada dasarnya setiap ucapan kita ini mandi, Bapak Ibu Saudara. Mandi bukan mandi ini ya, yang di YouTube ini mungkin bukan orang Jawa kan, jadi mandi apa? Ya. Artinya manjur ucapan kita ini. Jadi kita ucapkan itu terjadi sebetulnya di alam roh sana. Hanya tinggal tunggu waktu. Mungkin kalau perumpamaan dari Pak Peter itu bagus sekali karena orang kimia. Jadi kimia satu zat itu bisa terjadi bereaksi itu kalau pada titik tertentu ada energi yang cukup untuk terjadinya reaksi itu. Jadi kayak molekul apa dengan molekul apa gitu jadikan satu, harusnya bereaksi, tetapi tidak serta-merta langsung bereaksi, tapi harus ada energi, perlu energi. Nah, demikian pula ucapan kita yang kita ucapkan itu perlu energi. Jadi tetap ada di sana, di alam roh sana, hanya tinggal tunggu waktu. Kalau kita sering ucapkan, ya wes nambah lagi. Ucapkan lagi, nambah lagi. Ucapkan lagi, nambah lagi. Nanti pada satu titik tertentu, entah bagaimana itu misteri ilahi, boom, terjadi di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu ucapkan saja kalimat-kalimat yang baik. Ucapkan saja kalimat-kalimat yang positif. Amin Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau sama anak-anak. Anak-anak orang tua hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Loh kalau sudah terlanjur piye? Batalkan itu. Batalkan. Terlanjur ngomong nggak baik sama anak, oh dasar goblok gitu. Batalkan. Ucapan yang itu aku batalkan. Tarik kembali, seperti itu. Jadi dibatalkan ya. Kalau didiemin aja itu menunggu waktu gitu. Gitu. Oke, lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam zaman sekarang ini sudah dinubuatkan bahwa orang akan tidak suka bersyukur, atau bahkan lebih jelas lagi tidak tahu bersyukur. Ngeri lagi. Kita buka ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini disebutkan bahwa pada hari-hari terakhir, kita sekarang hidup di dalam hari-hari terakhir, betul ya? Nah, itu disebutkan bahwa orang akan tidak tahu bersyukur. Selalu merasa dirinya kurang terus. Dapat gaji sekian kurang. Dapat berkat ini kurang. Dapat sumbangan kurang. Dapat apa kurang. Merasa tidak pernah cukup hidupnya begitu. Dulu kan pernah ada juga tuh di berita ya. Ada orang dinaikkan gajinya, nggak terima, terus demo, merasa kurang. Nah, kadang saya lihat itu ada yang pernah saya lihat rinciannya kok untuk kebutuhan beli motor segala, nonton segala, ya gaya hidupnya yang diubah begitu. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau kita coba tinjau ulang, mereka kan seharusnya kalau ada kenaikan ya bersyukur kan begitu. Bukannya malah marah-marah. Oh tapi kan kurang gitu. Ya katakanlah kurang, ya kita putar otak dong bagaimana supaya bisa ada tambahan. Mungkin gaya hidupnya yang dikurangi, atau ada hal-hal yang tidak perlu bisa dihapuskan, atau kita bisa cari sampingan seperti itu. Saya pernah membaca itu ada orang cerita bahwa ada seseorang yang gajinya cukup besar sebetulnya, tetapi dia punya utang gitu, ngutang, kan aneh. Jadi manajer lalu ada bawahannya apa begitu ya, terus dia ini HP-nya saja yang iPhone 12, iPhone yang terbaru apa sih 12 ya, betul, 13. Nah, waktu itu belum muncul, berarti 12 yang terakhir lah pokoknya gitu kan. Motornya saja pakai motor yang ini loh, motor laki yang mahal itu, apa Bu Nani, yang ya model kayak motor sport gitu, Ninja, CBR atau apa, ya itu jenisnya seperti itu ya, bukan promosi ini ya. Nah, saudara, itu yang harganya pasti lebih tinggi daripada yang motor biasa, betul ya? Terus dia selalu setiap bulan tuh kurang gitu, ngutang, padahal gajinya besar gitu kan. Terus ditanya, loh harusnya dia ini kan bisa ini ya, iya tapi kebutuhan gue banyak nih katanya, kebutuhannya banyak. Tapi ya habis pulang dari kerja nongkrong di kafe. Ya enggak salah, nek pas duitnya ada ya enggak apa-apa gitu. Cuman kalau duitnya enggak cukup ya jangan dipaksakan di situ. Dia bilang, orang yang nulis ini ya, saya baca, kalau bisa sebetulnya dia bisa dapat
ada utang, dia mau bisa membayar utang itu tanpa harus berhutang di perusahaan gitu. Pokoknya dia tidak perlu pusing gitu. Karena apa? Satu, dia bilang, coba HP-nya iPhone itu diganti dengan yang lebih murah, paling sekitar 2 jutaan itu sudah bisa dapat gitu. Ini HP saya juga 2 jutaan kalau nggak salah. Itu bisa, dia bisa saving money, kira-kira sekian juta. Terus motornya digantilah dengan yang lebih sederhana. Bisa dia saving money kalau tidak salah dia dihitung-hitung itu bisa 15 jutaan. Lebih, ya sekitar itulah pokoknya. Bisa saving money tanpa bingung keluarin cari pinjaman atau. Nah itu loh. Nah ini kadang gaya hidup yang tidak pas itu yang membuat orang akhirnya gaji berapapun bisa selesai kurang gitu loh. Nah ini karena ada dari hati yang kurang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita berusaha untuk lebih bersyukur lagi. Kita jangan tiru dengan gaya hidup yang wow gitu ya. Yang penting buat kita bisa hidup lah ya, bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau gaji nggak cukup, kita bisa putar otak, kita cari sampingan. Saya yakin Tuhan pasti memberkati ketika kita melakukan satu hal dengan sungguh-sungguh. Amin. Tinggal atur manajemen ini kita. Nah, itu bisa didasari dari rasa kurang bersyukur. Ada tuh, saya juga pernah baca atau pernah lihat itu ya. Orang disumbang enggak terima. Apa? Ngasih kok cuma ini. Loh, enggak bersyukur. Mending wis dikasih, kan begitu. Lah, saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu, berapapun itu, ucapkanlah syukur. Karena ucapan syukur itu betul-betul powerful. Ucapan syukur yang kita ucapkan itu membuahkan hasil, pasti. Ingat, kalau ucapan yang negatif saja itu terjadi di alam roh dan tinggal menunggu waktu untuk terjadi di alam nyata, bagaimana kalau ucapan yang positif, yang bersyukur, memberkati itu di alam roh? Tentu saja juga pasti suatu saat akan terjadi di alam nyata. Amin. Tinggal tunggu waktu saja. Kita besarkan energinya. Begitu energi cukup, boom, langsung terjadi di dalam alam nyata kita. Saya yakin sekali itu, saudara. Nah, sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang tidak tahu bersyukur. Maka dari itulah kita yang sudah kenal Bapa Yahweh, mari kita lebih banyak bersyukur lagi. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang yang lain selalu mengeluh dan mengeluh. Wah, kok gini yo, kok ngono yo. Syukuri saja. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, cara menjadikan bersyukur untuk sebagai terapi kita atau jadi gaya hidup kita sehingga memperbaiki aspek-aspek setiap kehidupan kita, aspek kehidupan kita ini. Yang pertama, kalau saya ya temukan ada 3 hal supaya kita bisa menjadikan ucapan syukur ini sebagai gaya hidup kita atau terapi. Namanya terapi, saudara. Itu kan tidak cuma sekali, biasanya beberapa kali kan begitu. Tapi kalau ini terapi bersyukur harus dilakukan setiap hari dan sesering mungkin. Kok gitu? Ya, nanti kita akan tahu bagaimana. Yang pertama, syukuri apapun setiap saat. Syukuri saja. Tuhan terima kasih. Oh, ada permasalahan. Tuhan terima kasih. Saya yakin permasalahan ini ada hikmahnya. Begitu. Bersyukur. Sakit, bersyukur. Loh, kok bersyukur sakit? Loh, justru itulah. Ketika kita di dalam masa-masa kesulitan atau masa-masa nggak enak, bersyukur itu yang nilai plus, saudara. Kalau dapat kenaikan pangkat, dapat gaji, dapat uang kaget, ya terus bersyukur, ya semua orang bisa, gampang, betul ya. Tetapi ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak, bisakah kita bersyukur? Ketika kita bisa bersyukur, maka itu adalah nilai plus.
Ucapan syukur yang sangat powerful. Sangat luar biasa. Kita bisa syukuri untuk apapun, apa saja, untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu pengenalan akan nama Bapa Yahweh. Kita perlu syukuri loh Bapak Ibu Saudara, kita betul-betul beruntung. Saudara ingat bagaimana beruntungnya kita di dalam khotbah saya yang judulnya cabang zaitun yang beruntung. Itu kita benar-benar beruntung sekali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menerima karunia mengenal nama Bapa Yahweh. Lalu kita juga bersyukur untuk cuaca. Yang tadinya panas, sekarang hujan. Tuhan, terima kasih. Kok hujan terus? Tuhan, terima kasih, hujan terus. Terus habis panas banget. Tuhan, terima kasih, panas. Ya pokoknya ucapan syukur saja, saudara. Lu tapi gak enak, isumu ini. Ya terima kasih. Bisa berkeringat toh? Ucapan syukur, saudara. Bisa berkeringat itu, kita perlu ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang kita ada, sekarang ada. Lalu terima kasih untuk kesehatan dan lain-lain, apapun itu. Baik diucapkan maupun di dalam hati. Tapi saran saya adalah sering diucapkan saja. Tuhan terima kasih, haleluya, haleluya. Begitu saudara. Saya sendiri juga sering kali gitu. Di mobil kadang, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk apa ya? Pokoknya untuk apa saja. Bisa, itu saja bersyukur. Ada orang yang mau enggak bisa, atau mungkin aduh kok sakit ya pas ditarik napas ya toh bersyukur saudara. Jadi sekecil apapun kita coba syukuri saja, sekecil apapun. Bahkan ketika ini tak kasih tahu tipsnya sudah, bahkan ketika membayar tagihan, bayar utang atau tagihan bulanan ya, bayar listrik, air kan tiap bulan toh, bayar apalagi uang sekolah atau apalah gitu. Ketika membayar, coba ucapkanlah syukur. Biasanya kan, bayar mana? Betul ya? Iki jatahnya didet sakmene, jadi ini berkurang ya kan? Jatahnya dapat uang misalkan lebih banyak, karena harus ini bayari mana? Terus pengeluaran dadaan misalkan rumah bocor nih, waduh bocor mana? Ya rumah saya juga bocor nih, wah kok bocor sih gitu. Ya itu kan biaya tak terduga, tidak ini harus ya bersyukur. Saya coba saudara, ketika mau transfer gitu kan, Tuhan terima kasih bisa bayar tagihan. Nah saudara gitu, jangan males sih. Keluar duit lagi, kapal kumpul. Nah, hati-hati dalam ucapan kita, ya. Ini tadi sekedar contoh, bukan buat saya, contoh. Nah, ketika bayar tagihan, ucapkanlah syukur. Tuhan, terima kasih, saya bisa bayar tagihan. Amin. Gitu, saudara. Percayalah, ketika kita mengubahkan pola pikir kita dari keluhan ke ucapan syukur, maka kita mengubah mindset kita dari yang kekurangan menjadi kelimpahan. Kita lihat bahwa Tuhan itu baik, selalu mencukupi, selalu memberkati kita, seperti itu. Ucapkanlah syukur selalu, saudara, dalam hal apapun. Kadang-kala lupa, ya namanya manusia ya, manusiawi, kadang lupa. Saya sendiri juga kadang lupa. Terutama pas waduh gimana ya. Nah, nanti ada tipsnya ini supaya tidak lupa. Nah, jadi itu saudara ya, terutama nih kalau bayar tagihan, bayar apa, lalu harus melakukan apa gitu ya. Ucapkanlah syukur. Kerjaan tambah banyak, bersyukur berarti kita dipercaya. Amin. Kabeh masalah Mas, itu semua tuh dibroke ke aku kabeh gitu loh. Lah piye? Lah sing lain ada saya lihat teman saya malah nganggur ngangong kaki kok. Lah sing repot kan saya, kerjaan saya numpuk ini juga gitu kan. Jangan mengeluh, ucapkanlah syukur. Karena apa? Itu tandanya kerjaan kita, kinerja kita bagus. Kenapa? Lah bosnya mempercayakan kepada kita kok. Enggak mempercayakan kepada yang lain kok. Kan begitu. Artinya kinerja kita bagus. Dan lagi pula, meskipun enggak ditambahi bonus, jangan khawatir. Bonus kita adalah apa? Ketika kita bisa mengerjakan banyak hal dan itu beres semuanya,
itu kita mendapatkan pengalaman. Sehingga ketika nanti suatu saat, percaya saja sama saya, bahwa namanya kalau orang rajin, kinerja bagus, itu suatu saat pasti akan Tuhan angkat. Suatu saat, tinggal tunggu waktu saja. Berlian, emas dibuang di tong sampah misalkan, atau letaknya tidak pada tempatnya, percaya saja suatu saat Tuhan pasti ada orang yang akan ambil itu berlian atau emas itu di tempat yang semestinya. Amin? Percaya saja. Jadi ucapkanlah syukur dari dalam segala hal. Semua hal ini bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Ya. Maka dari itu sering-seringlah lihatnya dari sisi yang positif. Satu contoh yang Bapak Gembala sering kali kasih contoh kepada kita, kalau orang buka apotek baru, ya kan? Sisi positifnya apa? Oh, nanti nek beli obat enggak usah jauh-jauh, kan begitu? Tapi sisi negatifnya, atau dari kalau dilihat dari yang negatifnya, ini orang kurang ajar. Berarti apa? Mengambil keuntungan, mengharapkan orang sakit, gitu. Nah, lalu kalau orang jualan peti mati atau batu nisan, berarti mengharapkan orang mati. Sisi negatifnya kan begitu. Nah, kalau di Surabaya itu ada namanya IO untuk kematian. Loh kok bisa? Biasanya kan ada upacara apa segala macam. Itu di Surabaya itu ada usaha itu banyak. IO untuk, jadi tinggal pesan saja mau paket yang mana, petinya sudah siap, terus nanti ada MC-nya yang ngaturkan mau dikremasi mau dikubur, bisa diaturkan begitu. Jadi yang keluarga yang berduka tinggal konsentrasi berduka gitu, enggak pusing mikirin ini itu ya. Nah ini kalau dilihat dari sisi negatifnya kan, oh berarti ini bersenang-senang mengambil keuntungan di atas apa kedukaan orang lain. Tapi sebetulnya dari sisi positifnya apa? Baik. Kenapa? Orang yang keluarga yang berduka, namanya orang berduka pasti gak bisa mikir semana, kan butuh bantuan, beli petinya, beli apanya, terus pesen yang lahatnya dan sebagainya. Nah ini sudah ada yang ngaturin gitu lah. Ya. Nah oleh karena itu mari kita lihat dari sisi yang positif saja. Yang kedua, supaya menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup kita atau terapi kita, yaitu kalau kita bersyukur itu sambil rasakan dalam hati, jangan cuma diucapkan tapi dirasakan. Misalkan tadi nih, Tuhan terima kasih sudah bisa bayar tagihan, saya gitu, mulai misalkan mau transfer, Tuhan dirasakan dalam hati, Tuhan terima kasih bisa bayar tagihan Tuhan, gitu ya saudara. Dulu kalau pas di ATM, wah gini, tinggal send gitu ya. Saya sebelum saya send, saya bilang, saya berhenti sebentar, Tuhan terima kasih bisa bayar tagihan, jebret, set, gitu saudara. Itu saya yakin ada dampak yang luar biasa dan saya merasakan itu. Ketika saya melakukan hal itu, saya tidak merasa bahwa saya ini berkekurangan, tapi saya berkelimpahan. Saudara bisa lihat itu bedanya? Sama-sama bayar tagihan, tetapi dengan pola pikir yang berbeda akan menghasilkan yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana supaya bisa kita nggak lupa atau kita bisa sering-sering bersyukur? Kita kan punya HP tuh, masukkan di dalam reminder HP kita. Mau setiap jam, mau setiap berapa jam, monggo ditulis bersyukur. Nah, reminder sampai berapa kali kan bisa saja tuh, gitu? Gitu saudara. Jadi kalau HP bunyi, apa tuh kok muni terus HP-nya ya? Orang lain kan akan bingung. Enggak apa-apa, ini untuk reminder saya. Reminder apa? Bersyukur. Nah, boleh saudara, enggak apa-apa itu. Sehingga kita akhirnya tanpa reminder kita sudah terbiasa bersyukur. Amin. Percaya saya, ketika kita bersyukur, ucapkan syukur terus, maka Tuhan disenangkan dan kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi kita bersyukur bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu ya, tapi karena kita betul-betul mengucap syukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan hasil dari terapi bersyukur ini yaitu Tuhan itu disenangkan. Ada ayat katakan suruh kita mengucap syukur karena itulah kehendak Tuhan di dalam kamu, katakan.
Yang kedua, hidup terasa lebih ringan dan indah. Enggak kemerungsung gitu loh. Bayar tagihan tadi lah. Bayar tagihan biasanya kan orang, bayar mana. Terus kalau kita lebih tenang dan lebih indah kan? Wah, Tuhan terima kasih, bersyukur. Nah, seperti itu saudara. Yang ketiga, bisa memberikan kekuatan batin, memperkuat mental kita. Dan yang keempat, bisa membuat tubuh lebih sehat. Saya bacakan, yang terakhir saya mau tutup dengan saya membacakan sebuah rangkuman artikel dari internet yang mengatakan bahwa manfaat-manfaat bersyukur sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ada risetnya saudara. Jadi ini bukan saya ambil dari website abal-abal, bukan, tapi ini artikelnya berdasarkan penelitian. Yang pertama, manfaat bersyukur yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan adalah yang pertama, yaitu membuka peluang untuk hubungan yang baru. Artinya apa? Kita bisa punya channel koneksi yang baru, sehingga kita ini pergaulan kita lebih luas. Saudara lihat, kalau pergaulan atau channel-channel kita baru banyak, maka suatu saat Tuhan akan memakai mereka untuk sebagai jalan kita untuk bisa baik kita naik naik karir kita, atau mungkin kita bisa saling membantu, ya kan? Itu pasti. Dikatakan begini, selain menandakan sikap yang baik, ucapan terima kasih yang Anda lontarkan pada orang lain dapat membuka peluang untuk hubungan baru. Misalnya, ada rekan kerja yang menahan pintu agar tetap terbuka saat Anda masuk. Ya, jika Anda ingat untuk berterima kasih, orang tersebut akan merasa lebih dihargai dan kejadian ini dapat berlanjut dengan obrolan yang lainnya. Kan gitu saudara. Terima kasih ya. Kalau isi bensin gitu, makasih Pak. Gitu. Saya sering seperti itu. Kalau bilang sudah diisikan bensin, makasih Mbak, makasih Mas, seperti itu. Ini akan membuat orang lebih dihargai gitu ya, meskipun itu memang kerjaannya. Kan kita agak sebel kan, ilfil kan kalau orang sudah dibantu, sudah menengahi gitu kan. Meskipun kita juga mengharapkan sih gitu kan. Cuman entah bagaimana ya wis kurang ini gitu ya. Oke, yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Berdasarkan sebuah penelitian yang dirilis oleh Personality and Individual Differences pada tahun 2012, dikatakan seseorang yang sering bersyukur, perhatikan ini ya, seseorang yang sering bersyukur mengalami rasa sakit dan menderita penyakit yang lebih sedikit. Sebenarnya ini bukan hal yang mencengangkan. Pasalnya, seseorang yang sering bersyukur akan lebih menghargai dan merawat kesehatan tubuhnya sehingga lebih jarang terkena penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Ini penjelasannya. Kebiasaan bersyukur ini akan mengurangi perasaan-perasaan yang bersifat toksik atau racun, seperti iri hati, kebencian, dan penyesalan. Ya, ini sudah dibuktikan oleh Robert A. Emmons, PhD, yang sebelumnya pernah melakukan penelitian seputar rasa syukur dan kesejahteraan seseorang. Ia mengatakan bahwa sikap mudah bersyukur akan meningkatkan kebahagiaan seseorang dan menjauhkannya dari depresi. Jadi tidak mudah galau, tidak mudah tertekan, tidak mudah depresi, saudara. Yang keempat, meningkatkan empati dan mengurangi agresi. Kita bisa lebih mengertiin orang lain gitu, dan mengurangi agresi ini mengurangi kekerasan gitu, tindakan yang kekerasan. Sebuah studi yang dilakukan University of Kentucky pada tahun 2012 lalu membuktikan bahwa seseorang yang lebih sering bersyukur memiliki perilaku sosial yang lebih baik sekalipun saat diberi kritikan oleh orang lain. Orang-orang ini juga memiliki rasa empati yang lebih tinggi sehingga mampu menghargai orang lain dan cenderung tidak memiliki keinginan untuk balas dendam. Ini bagus, saudara, kan? Sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, membuat tidur lebih nyenyak. Berdasarkan sebuah studi yang dirilis pada Applied Psychology, Health and Well-being pada tahun 2011, dikatakan Anda cukup menuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap harinya di jurnal ini selama 15 menit setiap harinya sebelum tidur untuk merasakan tidur yang lebih nyenyak dan lebih lama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa tidur atau insomnia ya, sebelum tidur coba bikin jurnal kecil-kecilan. Tulis hal-hal yang Anda syukuri hari ini. Ditulis, Tuhan, aku bersyukur untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Sebelum tidur.
Di sini menurut penelitian katanya akan membuat tidur lebih nyenyak. Yang keenam, meningkatkan self esteem atau harga diri, atau maksudnya ini perasaan diri berharga gitu. Perasaan diri berharga ini sangat penting. Saya sudah pernah sampaikan bahwa perasaan bahwa diri ini berharga ini sangat penting untuk membuat manusia bisa mengeluarkan potensinya dengan maksimal atau dengan optimal. Dikatakan pada tahun 2014 ada sebuah penelitian pada Journal of Applied Sport Psychology yang menyatakan bahwa rasa bersyukur meningkatkan rasa penghargaan diri para atlet, sehingga mampu membuat para atlet memberikan performa yang lebih baik. Tak hanya itu, sebuah studi lainnya juga mengatakan bahwa rasa bersyukur akan mengurangi kebiasaan kita dalam membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Jadi ketika kita sudah terbiasa sering bersyukur, sudah terbiasa bersyukur, maka kita nggak akan lagi pusing dengan, loh dia kok bisa ini ya, kok saya ini, atau mungkin, oh kan saya lebih hebat daripada kamu. Tidak akan banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk kesehatan mental adalah dengan bersyukur. Jadi bisa mengurangi dampak buruk untuk kesehatan mentalnya. Sudah banyak penelitian yang membuktikan hal ini katanya. Tak tanggung-tanggung ya. Penelitian pun dilakukan pada veteran yang telah menjalani peperangan dan korban serangan teroris yang sempat mengalami guncangan pada mentalnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menyadari hal-hal kecil yang patut kita syukuri akan membantu mental kita semakin kuat, bahkan saat melewati masa tersulit sekalipun. Saudara, lihat, sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa bersyukur ini luar biasa. Maka firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ada hal-hal sekecil ini kalau kita bisa menggalinya, wah powerful sekali. Kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada RF Sabat kali ini boleh menjadi berkat bagi kita, membuat kita semakin hari semakin lebih bersyukur lagi. Katakan kepada kanan kiri, mari kita bersyukur. Mulai sekarang saudara mau membuat bersyukur ini sebagai gaya hidup atau jadi terapi kita? Haleluya. Nanti ucapkan tidak cuma mengucapkan tapi benar-benar dilakukan. Dan kita buat kebiasaan ini menular kepada jemaat-jemaat yang lain. Amin. Orang-orang di sekitar kita. Karena yang sahabat, RF Sabat kan biasanya tidak sebanyak yang di ibadah umum. Biarkan ini kebiasaan ini menular kepada yang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah Sabat kita pada malam hari ini. Bapak Yahweh, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, kiranya apa yang sudah disampaikan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin bersyukur kepadamu untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah baik adanya. Seperti yang firman-Mu katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami, ingatkan kami terus Roh Kudus untuk kami terus menjadikan bersyukur ini sebagai gaya hidup kami. Menjadi terapi kami, memperbaiki setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar baik di tempat ini maupun di ruangan mereka masing-masing, tempat di mana mereka berada, melalui streaming YouTube, radio dan yang lain. Tuhan yang memberkati. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan kami lebih hari lebih heran untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan, biarlah sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapa Yahweh. Haleluya. Yevareka Yahweh Yesbereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleha wikuneka.
Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau oleh kawe Hashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masiah Sang Penebus jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.